نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أخواتي في الدين al-ummahat wal akhwat al-muslimah Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang perdana dalam membahas sebuah kitab yang insya Allah bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan kita semua ketika mempelajarinya, yaitu tentang fiqhun nikahi wal isyrah baina az-zawjain, fikih nikah dan rumah tangga, yang disusun oleh dosen kami atau guru kami, Syekhuna Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah, pasca sarjana di bidang prodi usul fikih, dan beliau adalah pengampu di Masjidin Nabawi serta Masjid Quba, dan beliau juga adalah sekarang imam di Masjid Quba di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini, ayyatuhal akhwat, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah azza wajal, disebutkan bahwa ya sangat penting sekali bagi semua yang akan menikah dan yang telah menikah. Ya, disebutkan dalam kitab hadithu ahdin wa qadimu ahdin, yang sudah menikah, baru menikah, atau yang sudah lama berumah tangga. Ya, yang sudah lama berumah tangga. Karena di pembahasan kitab ini disebutkan tentang masalah urgensi pernikahan, apa manfaatnya,
baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan bagaimana kriteria agar bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini sangat penting sekali untuk kita bahas, apalagi di lapangan sana, ya. Bahasa sekarangnya yang terkenal, survei membuktikan banyak yang kandas di tengah jalan, ya. Banyak yang terjadi perceraian di tengah jalan, ya. Selain itu takdir dari Allah Azza wa Jal, namun ada beberapa sebab. Di antara sebabnya disebutkan oleh Syekh Sulaiman, nanti kita akan sebutkan mukaddimahnya, karena al-jahlu bi fiqhin nikah, karena jahil terhadap fikih nikah, jahil terhadap hak dan kewajiban suami istri. Jahilnya istri terhadap hak dan kewajiban suami yang wajib ditunaikan, dan jahilnya sang suami terhadap kewajiban atau hak yang seharusnya ditunaikan kepada istrinya. Sehingga jika salah satunya jomplang, ya, maka rumah tangganya pun juga jomplang. Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya memahami fiqhun nikah, wabil khusus bagi mereka yang akan melanjutkan ke apa istilahnya itu, ke pelaminan, ya. Wajib sebenarnya untuk mempelajari fiqhun nikah, ya. Dan bagi mereka yang sudah menikah tidak ada kata terlambat, ya. Sama halnya seperti ibu-ibu kalau mau umroh atau mau haji, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Tentunya setelah daftar, ya. Apa yang dilakukan? Belajar manasik. Bahkan belajar manasik bagi sebagian orang, wabil khusus yang belum pernah umroh ataupun haji, hukumnya apa? Hukumnya wajib, karena dengan mempelajari manasik haji dan umroh dia bisa tahu apa sih umrohnya, bagaimana sih umrohnya Rasulullah SAW, apa saja larangan-larangannya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja yang harus dihindari, sehingga umroh yang dilakukan adalah umroh yang makbulah. Haji yang dilakukan insya Allah menginginkan haji yang mabrur, ya, haji yang mabrur. Kenapa? Karena dia mempelajari ilmu tentang masalah umrah. Begitu juga ketika mau menjelang Ramadan, insya Allah sekitar kurang lebih 2 bulan lagi. Semoga Allah Azza wa Jal mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Katakan amin. Allahumma amin. Ya, di situ banyak ibadah, ladang ibadah, musim ibadah. Maka seharusnya seorang muslim dan muslimah, ya, mempelajari tentang fikih puasa secara umum dan fikih Ramadan secara khusus, agar dia bisa maksimal untuk bisa, ya, memaksimalkan hari-hari yang baik. Mungkin Ramadan kemarin ia telantarkan, banyak menghabiskan waktu-waktu emasnya ini dengan hal yang tidak baik atau hal yang sia-sia, maka Ramadan kali ini tidak seperti itu. Ya, makanya penting ibu-ibu sekalian, peribahasa bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu penting sekali. Kenapa sih Anda menyia-nyiakan Ramadan tahun kemarin? Bisa jadi karena Anda kurang memahami martabat atau kedudukan Ramadan di hati Anda, sehingga puasanya tunya sekedar puasa, salat tarawihnya pun sekedar salat tarawih. Bahkan sebagian makmum kalau imamnya sudah sedikit panjang kasih kode, ya, alif lam mim, sudah kasih batuk-batuk kode, ya. Ketika sahur, ketika subuh, ketika amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak memahami hakikat tentang Ramadan. Begitu juga dengan permasalahan yang lainnya, wabil khusus tentang masalah yang kita bahas adalah nikah, agar pernikahan kita bisa langgeng, bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hanya dipertemukan
oleh Allah Azza wa Jalla dengan pasangan kita di dunia saja, yang kemudian dipisahkan dengan kematian, la, akan tetapi lebih dari itu bisa bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah keinginan semua individu-individu yang memiliki pasangan atau yang akan melanjutkan pernikahan. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Masuk kepada muqaddimah kitab, ya, itu secara umum urgensi kitab yang akan kita bahas. Dan ini pertemuan pertama, ya, insyaallah nanti kita akan sebutkan beberapa simulasinya, beberapa pertemuan dari setiap temanya yang insyaallah akan dikirim kepada panitia. Khairuddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili hafizahullah taala di dalam muqaddimah beliau, adanya fiqhun nikah ini ayuhal ikhwah menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup seluruh perkara kehidupan manusia, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya di masjid sebagaimana agama-agama lain. Mungkin agama-agama lain hanya mengatur masalah ibadah dia dengan Tuhannya di tempat ibadahnya saja, tapi agama Islam tidak. Bahkan termasuk perkara yang berhubungan dengan syahwat, Islam pun mengaturnya dengan adanya pernikahan. Karena Islam adalah agama fitrah, ibu-ibu sekalian. Karena Rabb kita Allah Azza wa Jal sudah merakitkan kepada manusia syahwat, sudah menyelipkan syahwat, hawa nafsu, sehingga dengan fitrah Islam ini, fitrah manusia yang sesuai fitrah manusia, maka Islam menggandengkan di syariatnya tentang syariat nikah agar syahwatnya, di antara faedah nikah ini, syahwatnya disalurkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka yang terjadi orang tersebut akan ditimpa fitnah dalam kehidupannya. Coba ibu-ibu perhatikan, orang yang gak nikah hidupnya tentrem, sakinah, mawaddah, warohmah, atau sebaliknya, ya, zina, minum khamar, melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya, hidupnya selalu diombang-ambing dengan syahwat yang tidak menentu. Iya apa tidak? Ya, karena apa? Karena dia menyalahi fitrah manusia yang sudah Allah berikan kepada manusia itu berupa syahwat. Oleh karenanya maka Islam diantaranya menganjurkan masalah nikah. Nanti kita sebutkan dalil-dalil tentang anjuran menikah. Dan ini sekali lagi ayuhal akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah, menunjukkan agama Islam agama syamil, agama yang global, meliputi segala aspek kehidupan manusia, pundi-pundi kehidupan manusia. Tidak ada pundi-pundi kehidupan manusia kecuali dalam Islam sudah ada petunjuk dan aturannya. Agama Islam adalah agama yang relevan dan yang memperbaiki di setiap tempat, di setiap zaman, bahkan di setiap orang. Ya, itu agama Islam, istilahnya kita, agama kita nggak basi walaupun sudah 14 abad. Buktinya sampai sekarang syariat Islam itu memberikan solusi padahal sudah zaman modern. Iya apa tidak? Ya, kayak contohnya sekarang adanya pesawat terbang, kereta api, transportasi modern. Ternyata ada doa naik kendaraan. Iya apa tidak? Padahal di zaman dulu nggak ada kendaraan yang semewah tersebut, tapi ada prosedurnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun nanti ada yang lebih besar dari pesawat, lebih cepat, ada doanya khusus atau doanya mencakup segala kendaraan. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang relevan di setiap tempat dan zaman. Islamnya tidak dirubah, tapi tempat dan zamannya manut terhadap agama Islam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, dan itu terbukti tertuang
di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tertuang semuanya ibu. Bahkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis di dalam Al-Quran dan sunnah itu ada kaidahnya. Sebagai contoh kasus, ada yang bertanya, Ustadz pakai helm bid'ah, pakai motor. Kenapa? Karena tidak tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya pakai helm itu dianjurkan. Maka kita katakan Anda yang salah. Dalam Al-Quran disebutkan anjuran untuk mentaati pemerintah, iya apa tidak? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Tuh lihat, yang menganjurkan, yang mewajibkan untuk memakai helm karena ada maslahat ketika menggunakan kendaraan bermotor seperti motor adalah para penguasa, dan kita dituntut untuk mentaati mereka dalam kebaikan. Menggunakan helm ada maslahat apa tidak? Ada maslahatnya. Meninggalkannya bisa madarat apa tidak? Madarat. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Ini sebagai contoh kasus bahwasannya agama Islam relevan di setiap tempat dan zaman. Ya, Islam yang mengaturnya, bukan Islam yang diatur. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang berpatokan, yang konsekuen, yang istiqamah ya di dalam syariat Allah Azza wa Jal, maka apa yang terjadi, kehidupannya akan tenang untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian adanya keamanan bagi masyarakat, ya, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kebaikan kecuali itu datang dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan tidak ada keburukan yang terjadi di muka bumi itu melainkan disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pelanggaran atau keburukan yang terjadi di muka bumi ini, kata Syekh di dalam muqaddimahnya, itu disebabkan karena adanya penyelisihan mereka terhadap syariat Allah. Karena syariat Allah semuanya mengandung maslahat untuk manusia, ya, untuk manusia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara maslahat yang ada di dalam agama kita, agama Islam yang mengandung, ya, keberuntungan, kebahagiaan bagi mereka yang melaksanakannya adalah, dan ini bagian dari mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya adalah tentang masalah an-nikah, masalah pernikahan. Dan nikah termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu ketahui bersama, an-nikah, pernikahan ini memiliki urgensi yang sangat besar di dalam agama kita. Mari kita sebutkan secara spesifik apa saja urgensi pernikahan. Ini bagi para jomblo, tolong dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ya setelah mendengarkan ini, ya, jangan tersinggung, justru termotivasi, ya, membangun kebaikan. Ustaznya nyinggung saya nih, besok-besok nggak mau hadir lagi fikih nikah. Semasjid semuanya melotot ke saya, Ustaz. Ya udah, besoknya antuna pakai cadar biar nggak kelihatan, ya, untuk bahas. Karena sebagian orang merasa sensitif, ya, ketika membahas masalah ini, bukan lagi nyindir dia satu atau dua, memang ini pembahasannya supaya anti hadir dan supaya segera menikah. Karena disinggung sama Syekh di akhir kitab, akhir muqaddimah ini, bahwa sebagian wanita banyak yang menolak menikah di awal perkaranya karena sebab yang sepele. Apa sebabnya? Gara-gara ngelanjut kuliah, gara-gara mau belajar dulu, mau studi dulu. Ujung-ujungnya kalau umurnya semakin tua, semakin bertambah, apalagi wanita cepet tuanya. Iya apa tidak ibu-ibu?
ya lebih tua, lebih cepat tua daripada laki-laki. Laki-laki umur 30 masih bisa nikah. Tapi kalau wanita kalau sudah umur 27 30, ya laki-laki ya mikir lagi, waduh gadisnya kok 30 ya. Ya karena tabiat laki-laki ingin mencarinya yang lebih muda. Lah ini 30. Kenapa? Alasannya karena mereka waktu masih mudanya suka menolak lamaran pria yang datang kepadanya, padahal orangnya baik, agamanya baik, dengan alasan ingin lanjut kuliah. Ketika umurnya sudah menginjak kepala 30, kepala 3, ya 27 30, laki-laki mikir lagi yang cari yang lebih muda aja. Itu tabiat secara umumnya laki-laki, sehingga banyak wanita yang menjadi anis, pakai ain. Apa anis? Bukan anis tapi anis, ain alif nun sin, yakni bahasa kitanya perawan tua. Bisa dipahami. Taib. Ahamiyah an-nikah, urgensi pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah bahwasannya an-nikah itu adalah mitsaqun ghalidh, yakni ikatan tali yang sangat kuat ya dalam agama Islam, yakni ikatan Allah Azza wa Jalla yang mengikat kepada dua insan yang berbeda dengan ikatan yang kuat, yaitu akdun nikah, akad nikah. Dalilnya adalah surat An-Nisa, itu suratnya juga surat ibu-ibu ini. Surat An-Nisa ayat 21. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal sebagian kalian telah bergaul, yakni bercampur dengan istrinya dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka yakni istri-istrimu telah mengambil dari kamu dengan dari kalian perjanjian yang kuat, tali yang kuat. Sehingga dalam Al-Quran nikah dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, sesuatu yang sakral. Sehingga jangan main-main dengan nikah. Sehingga nggak ada istilah nyoba dulu dalam Islam, nggak boleh. Makanya dalam Islam ya nikah dengan niat talak ini tidak diperbolehkan oleh para ulama, walaupun ada yang mengatakannya boleh. Tapi yang rajih, yang mendekati kebenaran adalah menikah dengan niat talak, ya, apalagi ada istilah nikah mut'ah, kawin kontrak, ini jelas haram dalam Islam. Ya, coba putri Anda digitukan, mau apa tidak? Tidak bakal mau. Kenapa? Mitsaqan ghalidha. Pernikahan adalah tali perjanjian yang sangat kuat. Ya, itu dari surat An-Nisa ayat 21. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadis diriwayatkan Muslim, wattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka, para wanita, dengan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan dengan nikah kalian menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, yakni dengan akad dan izin dari Allah. Yang tadinya haram menjadi halal dengan apa? Akad nikah. Jadi nggak main-main dalam Islam masalah pernikahan, ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya maka ya, sesuatu yang sakral ini jangan sampai dimainkan, sampai dijadikan syuting film. Hati-hati ibu, kalau syaratnya memenuhi maka bisa sah itu di film-film itu.
Karena nikah, talak dan raja'ah, merujuk, itu kalau dilakukan dengan guyon, dengan bercanda, itu akan terjadi secara sah. Apalagi jika dilakukan secara serius. Dalam sebuah hadis disebutkan, thalathun jidduhunnal jiddu wa hazluhunnal jiddu, an-nikah wat talaqu war raja'ah. Ada 3 hal yang apabila dilakukan dengan serius maka akan menjadi serius, sah, dan apabila dilakukan dengan bercanda maka akan menjadi sesuatu yang serius, yakni terjatuh dalam hal tersebut, yaitu perkara nikah, talak dan raja'ah, rujuk. Hati-hati yang suka mainan sama istrinya, mengatakan saya talak anti, walaupun bercanda, jatuh apa tidak? Jatuh. Ya, jatuh. Ya, hati-hati. Ngomong masalah qabilt, aku terima tawaran engkau kepada wali perempuan, ya walaupun bercanda, itu jatuh. Ya, itu bisa terjadi. Jadi hati-hati itu. Makanya para ulama mengingkari dengan keras mereka yang melakukan akad nikah walaupun pura-pura, karena bisa terjadi, wal'iyadzubillah, karena ini adalah perkara yang sakral dalam Islam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Urgensi yang kedua dari pernikahan adalah bahwasannya Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada hambanya masalah pernikahan ini, dan ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yamtannul azimu subhanahu illa bi'azim. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada hambanya kecuali sesuatu yang besar. Jadi pernikahan ini perkara yang sakral, perkara yang besar. Selain itu adalah perjanjian yang kuat. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatah wa razaqakum minat tayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk kalian istri-istri, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Allah menjadikan dari pasangan kalian, istri-istri kalian, keturunan anak dan cucu. Wa razaqakum minat tayyibat, dan Allah memberikan rizki untuk kalian dari hal-hal yang baik, tayyibat. Kemudian Allah mengatakan, afabil batili yu'minun, apakah dengan kebatilan mereka melakukannya, mengimaninya, wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan dengan nikmat Allah mereka kufuri. Jadi pernikahan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Apabila dia sudah menikah kemudian masih melakukan maksiat, maka dia seakan-akan mengkufuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Apalagi sebagian orang itu, ibu-ibu sekalian, diberikan kemudahan ketika awal menikah. Sebagian lagi ada yang susah ketika sampai ke pelaminan. Maka orang yang dimudahkan dan orang yang sampai kesusahan menikahnya sampai mendapatkan nikmat ini kemudian tidak ia jaga, maka seakan-akan dia mengkufuri nikmat Allah tadi. Lihat, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun, apakah dengan kebatilan mereka mengimani, dan dengan kenikmatan Allah yang disebutkan di sini adalah di antaranya pernikahan, adanya istri yang salehah, adanya keturunan yang saleh dan salehah sampai anak cucu, kemudian ia kufuri wal iyadhu billah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian urgensi yang keberapa ibu-ibu sekalian? Yang ketiga, alhamdulillah masih bersama kita ya. Dan ini termasuk afdalul a'mal. Masih ingat? Amalan yang terbaik adalah yang hati dan jasadnya hadir, tidak kemana-mana. Urgensi yang ketiga adalah
tentang pernikahan di dalam dinuna, agama kita, adalah an-nikah, ayat yang besar, pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada atas makhluknya. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, Allah menjadikan hamba-hambanya yang tadi tidak saling kenal menjadi kenal, yang tadinya saling cuek tidak tegur sapa menjadi saling cinta dan kasih sayang dengan tali pernikahan. Dan yang menjadikan mawaddah warahmah itu siapa? Allah Azza wa Jal. Bukan karena kitanya ganteng atau ibu-ibunya cantik, tidak. Tapi yang menjadikan al-mawaddah warahmah adalah Allah Azza wa Jal. Dan itu bukti kebesaran Allah atas makhluknya kepada makhluknya. Kita sebutkan dalilnya. Ini dalil surat Ar-Rum ayat 21, sering dikutip di surat undangan. Iya apa tidak? Dan sering dibaca di pernikahan sebelum khutbah nikah. Ya, dan sebagian hafal ayat ini karena sering hadir walimah walaupun belum nikah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, yakni dari jenis kalian ini dari manusia, azwaja, istri-istri, pasangan-pasangan. Tujuannya apa? Ini tujuan pernikahan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa condong kepada istri kalian, agar kalian sakinah, adanya ketenangan. Ini diantara manfaat dan hikmahnya pernikahan, sakinah. Ya, tatkala dia bersama pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara keduanya, di antara kalian, lihat, Allah yang menjadikannya mawaddatan wa rahmah. Al-mawaddah, apa mawaddah ibu-ibu? Cinta. Warahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Mana tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam pernikahan? Tanda-tanda kebesaran Allah, ibu-ibu, dalam pernikahan adanya dua insan yang tidak saling kenal menjadi mawaddah warahmah, saling cinta dan kasih sayang. Siapa yang menjadikannya? Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ibu-ibu kita bisa membantah syubhat yang berseliweran di luar sana, adanya ta'aruf sebelum pernikahan, ta'aruf syaitan. Bukan ta'aruf yang syar'i, tapi ta'aruf syaitan dalam kurung pacaran. Naam. Jadi ini tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan dengan cara yang dimurkai Allah, yaitu pacaran, yang mana ini adalah hubungan syaitania yang banyak ujung-ujungnya waliyadzubillah merambat kepada perzinahan, bablas angine, yang katanya untuk melanjut ke pelaminan malah ini hamil di luar nikah. Karena apa? Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu segera menikah, bukan melanjutkan hubungan syaitan tadi. Ya, pacaran itu ada ibu, tapi setelah
nikah. Ada pacaran yang islami, yaitu setelah nikah. Itu sakinah mawaddah warahmah tuh di situ. Kalau pacaran sebelum nikah itu pacaran syaitan yang diridhoi oleh syaitan. Bisa dipahami? Ya, naudzubillahi min dzalik. Inilah diantara faedah menikah, menutup akses pintu perzinahan. Pintu yang mengarah kepada perzinahan. Islam itu kaidahnya ibu-ibu sekalian menutup segala pintu jalan yang mengarah kepada perzinahan. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya. Tapi sebagian orang tua waliyadzubillah nggak tahu ya, apa terlalu jahilnya apa gimana, kalau si anaknya, wabil khusus anak perempuannya belum punya pacaran, sedih, belum punya pacar, pasangan syaitan dalam tanda petik, ya. Kalau belum punya pacarnya, yakni pasangan syaitannya, itu sedih, disangkanya enggak laku. Tapi giliran anaknya sudah hamil di luar nikah, dia yang nanggung sendiri rasa malunya. Disuruh nikah cepet-cepet enggak mau, tapi disuruh pacaran dulu. Apa yang terjadi? Banyaknya kasus perzinahan. Ini diantara sebab karena dia melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Sesuai yang tadi disebutkan oleh Syekh, bahwa tidaklah terjadi keburukan melainkan disebabkan karena pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Apalagi ibu-ibu sekaliannya, kita hidup di kota, di daerah atau di kota besar yang mana fitnahnya itu banyak menjerumuskan para pemuda dan pemudi untuk melakukan tindakan syaitan ini. Sampai-sampai ada banyak produk makanan dan minuman pun menjerumuskan mereka untuk berpacaran ini. Sampai ada produk apa? PDKT, pacaran, ya, kemudian apa itu namanya, istilah minuman-minuman kekinian. Nanti sampai menikah, ujung-ujungnya sebelum menikah hamil terlebih dahulu, waliyadzubillah. Ya, jadi sangat diperhatikan dan membahas masalah fiqhun nikah, masalah fikih nikah ini sangat daruri sekali, sangat darurat sekali, wabil khusus bagi mereka para remaja dan pemuda dan pemudi zaman sekarang. Apalagi kemarin, ya, acara tahun baru yang tidak diridhoi oleh Islam. Apa yang terjadi? Hotel-hotel, sampai hotel-hotel murah pun full booking. Waliyadzubillah. Apa sih acara tahun baru? Kebanyakan adalah acara syaitan. Ya, banyaknya kehormatan yang dirobek tidak dengan cara yang syar'i, melainkan dengan cara yang diridhoi oleh syaitan. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Selain hari raya yang bukan dari agama Islam, hari raya orang kafir, namun lihat hasilnya. Hasilnya pun juga tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Urgensi yang keberapa sekarang? Keempat adalah pernikahan termasuk sunnahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Nikah adalah sunnahnya para nabi. Jadi seluruh para nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang kami ketahui tidak ada yang jomblo. Semuanya memiliki pasangan, semuanya menikah. Apa dalilnya? Dalilnya ibu bisa simak di dalam surat Ar-Ra'du ayat 38. Ayat 38 surat Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan mereka para rasul para istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak keturunan.
Sehingga dari sini kita bisa mengetahui menikah tidak hanya mengikuti sunnah Nabi saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi menikah adalah mengikuti sunnah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Sama seperti ibadah kurban, tidak hanya mengikuti Nabi Ibrahim saja, akan tetapi mengikuti para nabi dan para rasul. Karena di antara syariat para nabi dan para rasul, mereka mensyariatkan ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian urgensi yang kelima adalah menikah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kalau tadi secara umum kita mengikuti sunnah para nabi dan para rasul alaihim salatu wassalam. Adapun yang kelima, pernikahan adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa annal iqbala alaihi wal amala bihi amalun bisunnah. Sehingga tatkala orang semangat untuk menikah dan berusaha untuk menikah, maka itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang enggak mau menikah atau menunda-nunda pernikahan atau mempersulit untuk menikah, maka sejatinya dia sedang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebutkan hadisnya. Ada 3 orang yang mendatangi istri-istri Nabi SAW. Mereka mempertanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, mereka seakan-akan menganggapnya kecil, sepele. Bahkan sampai ngasih statement yang mana statementnya ini adalah syubhat dan dipatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu mah ibadahnya Nabi, kan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Ya, makanya ibadahnya cuman seperti itu saja. Kalau kami kan belum tentu ada jaminan untuk mendapatkan ampunan. Sehingga dari mereka ada yang bernazar atau bersumpah atau melakukan perjanjian atas diri mereka. 3 orang itu, yang pertama ana usalli wala anam wala arqud, saya bakal salat malam terus, enggak pernah tidur. Yang kedua adalah puasa dan enggak mau berbuka, walakin asum wala uftir, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Yang ketiga, mau hidup menjomblo. Wa ana la atazawwajun nisa, dan aku enggak mau nikah dengan wanita. Maka tatkala mendengar statement ini, Nabi langsung keluar dari kediamannya, kemudian menghampiri para laki-laki tadi, 3 orang laki-laki tadi. Siapakah yang mengatakan ini dan itu? Nah, ini cross check nih dari Nabi SAW. Enggak langsung ngasih vonis, tapi cross check dulu, bener nggak nih ente tadi ngomong kayak gini. Maka mereka mengatakan iya. Maka Nabi SAW mematahkan syubhatnya. Apa syubhatnya? Apa yang dipatahkan oleh Nabi SAW dari syubhat tersebut? Dan demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Enggak ada sampai sekarang orang yang lebih bertakwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa tidak? Tidak ada. Sepanjang adanya muka bumi ini, tidak ada orang yang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mematahkan syubhat yang mengatakan, nah, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya ibadahnya demikian. Lihat, Nabi yang paling bertakwa. Kemudian kata Nabi SAW, walakinni asumu wa uftir, aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Wa aqumu wa arqud, saya salat malam dan saya tidur.
wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Yani bukan mengikuti petunjukku, ajaran hidupku, ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat di sini disebutkan nikah bagian dari ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang hidup menjomblo tanpa alasan yang dibenarkan, ya, maka dia sudah menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dia membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan faman raghiba'an, barang siapa yang membenci sunnati, ajaranku, diantaranya an-nikah, falaysa minni, maka bukan dari bagian golonganku. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena nanti kita sebutkan mungkin ada beberapa orang yang memiliki alasan sehingga dia tidak bisa menikah, ya, nanti disebutkan pada pertemuan. Diantaranya kita kasih singgung seperti, maaf ya, orang yang lemah syahwat, yang tidak tergerak syahwatnya ketika melihat lawan jenis, atau karena dia punya penyakit, ya, maka yang seperti ini hukum nikahnya bisa makruh, ya, bisa makruh. Nanti kita sebutkan pada pembahasan fikihnya, ya. Ini mungkin bisa dikatakan uzur, tapi kita berbicara secara umum, ya. Ini hadis yang pertama, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun ada hadis lainnya yang menganjurkan yang menganjurkan agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Hadis disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahihul Jami, dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya dhaif di Talkhisil Habir. Nabi SAW mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukathirun bikumul umama, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat nanti di hadapan para manusia. Dalam riwayat lain disebutkan di hadapan para nabi, karena umat yang terbanyak adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama, menikahlah kalian karena aku akan berbangga dengan jumlahnya kalian, yakni banyaknya keturunan dari umatnya di hari kiamat, ya. Wala takunu karahbaniyatin nasara, dan jangan jadi seperti pendetanya Nasoro, pemuka agama Nasoro yang mengkebiri, tidak mau menikah, yang tidak mau menikah, lebih memilih hidup menjomblo, ya. Dan kita dilarang untuk mengikuti orang-orang, kebiasaan orang-orang kafir, sehingga orang-orang yang hidup menjomblo maka dia mirip dengan rahbaniyatin nasara, pendeta para Nasara yang hidup melajang. Dan ini jelas menyelisihi fitrah manusia, wal iyadzu billah, ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Dan banyak orang yang hidup melajang, ya, ujung-ujungnya melakukan perzinahan yang terselubung, ya, karena syahwatnya bergejolak. Orang yang menahan syahwatnya itu sama seperti orang yang tidak mau makan ketika lapar. Bisa dia menahan lapar dalam waktu tertentu, iya apa tidak? Antum saja, ya jangan antum ya, takutnya menuduh ya. Kita saja kalau lagi puasa makannya kemaruk, iya apa tidak? Ya sebagian, kalau yang insya Allah enggak, ya. Kemaruk kenapa? Sehari enggak makan, apalagi yang sampai enggak sahur, iya apa tidak? Nah, bagaimana lagi yang menahan laparnya berhari-hari, enggak bakal kuat. Nah, bagaimana lagi yang menahan syahwatnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Bagaimana dia bakal hidupnya lurus sedangkan syahwatnya menggelora,
Ya, ini fitrah manusia ya ikhwah. Islam sesuai dengan fitrah. Maka orang yang tidak menikah dengan alasan yang tidak dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sama Nabi mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "An-nikahu min sunnati." Dalam riwayat lain, "An-nikahu sunnati." An-nikahu min sunnati. Nikah itu bagian dari ajaranku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan ajaranku ini, maka dia bukan bagian dari golonganku. Wa tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inni mukathirun bikumul umama, karena aku akan berbangga dengan jumlah banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Ya. Wa man kana dza taul, barang siapa yang memiliki kemampuan, yakni harta, falyankih, maka segeralah menikah. Wa man lam yajid, dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan, di antaranya harta serta kebutuhan biologisnya, faman lam yajid, dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan, yakni harta, mati ini ya. Sebentar, break dulu ibu-ibu. Naam, dan barang siapa yang tidak memiliki harta atau kemampuan, fa'alihi bisyam, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Fa inna as-shauma lahu wija, karena puasa itu adalah perisai. Ya, perisai untuk bisa mengekang syahwatnya. Ya, makanya yang jomblo ya perbanyak puasa. Ya, kalau bisa puasa Daud. Karena untuk mengekang syahwatnya sampai dia menikah. Ya, sampai dia menikah. Mati lagi ini ya. Sebentar. Ada iklan nih, Bu. Nah, baik. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi menikah adalah bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menikah maka dia telah menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka wajib bagi dia yang belum bisa menikah untuk banyak berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. Kemudian di antara urgensi berikutnya, bahwasannya dengan menikah seorang akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, harta kebaikan, yakni kebaikan yang bisa ia simpan di dunia dan di akhirat dengan menikah. Karena sebagian sahabat mengatakan, "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu." Maksudnya adalah, ya Rasulullah, sekiranya ada harta yang bisa kami tabung, kebaikan yang kami tabung, ya, apa maksudnya? Apa harta yang bisa kami simpan ya Rasulullah, atau kebaikan apa yang bisa kami simpan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdaluhu lisanun dzakir. Yang harta yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur, tidak mengatakan rumput tetangga lebih hijau, membanding-bandingkan. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang mukminah, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu suaminya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk harta simpanan bagi para laki-laki, mendapatkan zaujah, istri yang salehah. Makanya ini disebutkan pada
urgensi berikutnya, nikah adalah setengahnya agama. Wabil khusus seorang bisa mendapatkan istri yang salehah, yang membantu suaminya untuk bisa istiqamah di atas agama yang hak ini, yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa terrealisasi dengan nikah, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Syahwat sudah tersalurkan. Kalau syahwat sudah tersalurkan, biasanya dia nggak mau macem-macem. Kenapa sih sekarang orang pada macem-macem? Karena syahwatnya belum tersalurkan, sehingga banyaklah perzinahan yang terselubung, banyaknya hal-hal maksiat, prostitusi dan lain sebagainya. Kalau syahwatnya sudah tersalurkan ya dengan baik, maka kebanyakan, kita katakan kebanyakan manusia tidak macam-macam, sehingga dia prioritas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari kebaikan seorang mendapatkan istri yang salehah. Oleh karenanya maka Nabi SAW mengatakan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang mendapatkan istri yang salehah. Ya, semoga ibu-ibu sekalian semuanya dan para laki-laki, para suami mendapatkan istri yang salehah. Ibu-ibu menjadi istri-istri yang salehah bagi suaminya, dan para gadis yang belum menikah atau janda yang belum menikah mudah-mudahan bisa menjadi suami yang suami yang saleh, menjadi istri yang saleha insyaallah taala. Kemudian ikhwan fillah azanillahu yakum, kita sebutkan ada 3 poin lagi, kita ringkas karena sudah datang apa ini soal-soal. Kalau sudah datang soal-soal ini alarm untuk Ustaz segera berhenti, karena sudah waktunya soal wal jawab. Tapi ada 3 poin lagi kita sebutkan. Di antara urgensi nikah adalah seorang mendapatkan kebahagiaan. Sebab mendapatkan kebahagiaan adalah dengan menikah. Kalau Anda ingin bahagia, wabil khusus para jomblo, ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka menikahlah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara bagian dari kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah, dan itu didapatkan dengan menikah. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga adalah wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Ya, yang keempat wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ini adalah 4 kebahagiaan, 4 dari bagian kebahagiaan yang apabila seorang mendapatkan 4-4-nya, wa biha wa ni'mah, maka itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Wabil khusus adalah al mar'atus salihah. Kalau seseorang mendapatkan istri yang salehah, maka khalas, yang lainnya insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa diraih kebahagiaan yang belum didapatkan. Kemudian di antara urgensi pernikahan adalah pernikahan i'anatun ala syatridin, membantu seorang untuk melengkapi agamanya. Karena pernikahan adalah separuh dari agama. Ya, dalam syariat pernikahan adalah separuh dari agama. Nabi SAW bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini. Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla berupa istri yang salehah, maka sungguh dia, Allah Azza wa Jalla, telah memudahkan dia untuk mendapatkan setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah di sisa setengah berikutnya. Anda sudah menikah, sudah mendapatkan setengah agama, maka sisa setengahnya lagi Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang untuk istiqomah, untuk bisa
konsekuen terhadap agama itu setelah menikah sangatlah besar, sehingga termasuk kesalahan, bahkan termasuk keanehan apabila dia menikah belum menjadi orang yang istiqomah, karena sudah mendapatkan bantuan dari Allah setengah agama, tinggal setengahnya lagi dia berusaha dan berjuang. Ya, dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang hamba telah menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. "Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di sisa setengah berikutnya. Itu diantara urgensi pernikahan. Ada berapa semuanya ibu-ibu? Ada 8 apa 7? 8, alhamdulillah. Taib. Sekarang poin yang terakhir yang disinggung oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu ta'ala, tentang fakta dan survei membuktikan kenapa kebanyakan orang itu susah menikah atau penghambat pernikahan. Kata Syekh, wa inna mimma yuqliqu al-muslihina fi mukhtalafil funun ma narahu fi hadha zaman alladhi na'ishuhu min uzufir rijal wan nisa' an nikah. Kebanyakan ada beberapa fenomena yang memprihatinkan, wabil khusus kepada mereka para penyintas pernikahannya, ini orang yang peduli dengan orang untuk segera menikah, adalah adanya keberpalingan para remaja baik maupun perempuan untuk segera menikah. Mereka selalu mengulur-ngulur, nanti dulu. Walaupun kata Syekh, wa qad yakunu dzalika fi awwalil amri ikhtiyara thumma yakunu ittirara. Padahal di awal pertama itu hanyalah pilihan, mau nikah apa enggak, jawabannya enggak, pilihan. Akhirnya ujung-ujungnya dia mau enggak menikah. Karena apa? Sudah mendapatkan beberapa faktor efek dari dia dulu tidak mau segera menikah. Di antaranya adalah karena misal ikmalud dirasah, ingin melanjutkan studinya, ingin kuliah dulu bagi perempuan. Ya, ketika dilamar atau ada yang mau nazar, ya jawabannya enggak, nanti masih asik dengan kesendirian, masih asik dengan dirasahnya, dengan kuliahnya. Awil istighal bil amal, atau sudah enjoy dengan pekerjaannya. Bahasa sekarangnya wanita karir. Ya, wanita karir. Sehingga itu pada permulaan kasusnya, perkaranya dia masih ada opsi. Tapi beberapa tahun kemudian dia tidak bisa memilih lagi. Mau nggak mau dia bakal hidup sendiri karena sudah terlalu tua umurnya. Wabil khusus bagi wanita, sehingga tidak ada laki-laki yang maju lagi. Begitu juga dengan kaum pria, karena sudah enjoy dengan jomblonya, merasa asyik, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa tamasya, bisa ke sini tanpa ada beban dan tidak ada tanggungan. Akhirnya umurnya tiba-tiba sudah 35, 40. Mau nikah, aduh kadung bentar lagi sudah 50. Kalau punya anak juga kayaknya nggak kesusul umurnya. Udah deh, mau nggak mau dia menjadi hidup membujang sampai tuanya, bahkan sampai meninggal dunianya. Ini disebabkan karena efek dari dia mengulur-ngulur pernikahan. Jadi mengulur-ngulur pernikahan itu bukan termasuk ajaran Nabi SAW. Ya, tentunya dengan alasan yang benar, alasan yang tidak dibenarkan. Ya, dan Islam menyuruh kita untuk menikah secepat mungkin. Buktinya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Berapa sih umurnya pemuda? ABG umur 15 tahun sampai umur 30 tahun bagi laki-laki.
Perempuan mungkin kurang dari itu, bisa sampai umur 25, 26. Kalau sudah umur 30 tahun, laki-laki bukan dikatakan syabab lagi, tapi dikatakan apa? Ya ma'syaral aba, wahai bapak-bapak. Kalau ibunya wahai emak-emak. Iya apa tidak? Ya, sehingga pernikahan di usia muda itu memang dianjurkan oleh Nabi SAW karena itu usia yang produktif. Karena di antara urgensi pernikahan, walaupun ini belum disebutkan, adanya menghasilkan keturunan. Apalagi ibu-ibu umur tertentu sudah menopause. Menikah umur 35, mungkin punya anak 1. Umur 40 sudah menopause mungkin. Wallahu alam, atau 45, karena ini bervariasi antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ini diantara hikmah pernikahan yang di usia muda, ya. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Syekh hafizahullah taala, banyak perempuan yang kita dapati dia menjadi perawan tua karena dia selalu menolak, atau disebabkan karena walinya terlalu rewel, ya, terlalu ribet mempersulit, padahal si anak mau nikah. Si gadisnya pun juga anak perempuannya sudah mau menikah, sudah kasih isyarat, cuman karena yang datang ini bukan orang yang fulus, akhirnya ditolak. Ya, karena sebagian orang, maaf nih ibu-ibu kita sampaikan ya, walaupun orangnya sudah ngaji, sebagian para wali wanita mazhabnya adalah mazhab fulus. Sampai ada istilah, ini maaf ya, off the record ya, jangan dipotong nih kajian ini. Sebagian orang ada istilah ini bu, ini maaf ya kita singgung. Ada fulus mulus, enggak ada fulus mampus. Itu kebanyakan wali wanita mata duitan. Kalau yang datang orangnya fulus, walaupun agamanya jelek, oh enggak apa-apa, Allah kan yang akan memberikan hidayah, nanti juga setelah nikah dia jadi orang baik. Lantas kenapa ente juga nggak ngomong kepada orang yang agamanya baik walaupun kere? Kenapa ente nggak ngomong? Oh nggak apa-apa, Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rizki, maha pemberi rizki. Insya Allah mudah-mudahan nikah ada fulusnya, ada rezekinya. Ngejomplang kan? Kenapa? Karena kebanyakan aulia, para wali wanita adalah mazhabnya fulus, walaupun sudah ngaji. Makanya tidak heran kalau ketika nazar, ini bukan pengalaman lah bu ya, maaf nih, tapi ini survei membuktikan bahwa kebanyakan wali ketika yang pertama kali ditanya setelah siapa namanya, apa pekerjaanmu, ditanyakan langsung kepada orangnya, ini sebenarnya rada kurang ajar. Seakan-akan oh kelihatan sampai di spill gajinya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya wali wanita mata duitan. Walaupun sudah ngaji, ya, subhanallah, ini realita dan fenomena yang sangat memprihatinkan yang menimpa kebanyakan wali para wanita. Sehingga apa yang terjadi? Ditolakin terus, Bu. Si anaknya ditolak dengan alasan berbagai macam, padahal dia sudah siap nikah. Kalau sudah umur tertentu, ya nggak ada lagi yang datang. Akhirnya apa? Dia sendiri yang sibuk mencari, menawarkan kepada laki-laki yang lain, mau nggak nikah sama anak saya? Mau nggak? Ya karena dulunya dia jual mahal, sekarang dia menawarkan diri. Nah ini hati-hati, wali wanita juga termasuk mereka yang menghambat anaknya untuk segera menikah. Dan tidak ada dari Nabi pun SAW, ya ente ada fulusnya apa enggak? Ya ente kok menikah? Lihat Nabi SAW mengatakan al-ba'ah kalau sudah memiliki kemampuan biologis dan kemampuan untuk bisa menafkahi, dan tidak ada syaratnya harus jadi tajir dulu. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Apa sebabnya? Karena kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini terjadi banyaknya perawan tua, banyaknya orang yang gak mau nikah, jomblo, karena al-jahlu bihadzal-din, jahil terhadap agama, wabil khusus jahil dalam perkara pernikahan, sehingga banyak yang tidak mau menikah di usia matang, di usia produktif, sehingga banyak yang menjadi perawan tua. Maka mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, terbuka cakrawala kita agar tidak mempersulit untuk menikahkan anaknya. Kan Nabi sudah kasih koridor, barometer. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun fil ard. Walaupun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, apabila datang kepada kalian, ini kufu ya, orang yang baik agama dan akhlaknya, maka terimalah. Jika tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah di muka bumi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa membuka cakrawala kita semua terhadap permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaannya Masya Allah sekebon, mudah-mudahan bisa dijawab sesuai kemampuan. Bagaimana Islam menanggapi fenomena pasangan yang punya prinsip child free, yakni nggak mau punya anak? Aku tidak punya anak. Ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia ingin memiliki keturunan, ya apa tidak? Coba tanyakan kepada mereka yang nggak punya anak, yang merasa pengen punya anak, sampai konsultasi ke dokter kandungan, ya, sampai ada istilahnya promil, program hamil, ya, jutaan, ratusan juta karena ingin mempunyai anak. Kita nggak lagi berbicara agama dulu nih, berbicara fitrah dulu. Fitrahnya seorang ingin mempunyai anak karena suatu saat dia bakal tua, ya, bakal tua. Kalau umurnya panjang, ya, otomatis dia menginginkan ada orang yang bakal merawatnya, apalagi kalau dia sakit-sakitan misalkan, ya, ketika di waktu tuanya. Maka siapa lagi kalau bukan anaknya yang akan merawatnya? Kan ada suster, ya beda, suster sama anak beda, iya apa tidak? Beda dari kasih sayang, beda dari servis dan lain sebagainya. Ini dari sisi apa ini? Sisi fitrah, ya, sisi fitrah. Sehingga orang-orang yang memiliki children free ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, ini akan mengurangi jumlah populasi manusia. Lihat sekarang di salah satu negeri kafir, Jepang, apa yang terjadi? Karena negaranya nggak mau nikah, warga negaranya, ya, karena seks bebas. Di dunia barat juga demikian, ibu-ibu. Dunia barat, ya, orang nggak pada mau nikah, nggak mau punya anak karena seks bebas. Ngapain nikah? Ngasih nafkah, ngasih ini, kata mereka. Kok seks juga bisa? Seks bebas, zina bisa, ya. Sehingga apa yang terjadi? Nggak mau pada nikah, nggak mau punya anak. Lihat populasinya menurun drastis. Antum bisa simak, bisa searching di Google. Ya, apa yang terjadi? Negaranya kewalahan mendatangkan imigran dari negara lain. Nah, ini lihat bahwasanya Islam adalah relevan setiap zaman dan tempat. Syariatnya itu relevan, ya, syariat nikah dibutuhkan sampai sekarang. Itu dari segi fitrah, dari segi kenyataan, dari segi agama jelas. Nabi menyuruh kita untuk segera menikah. Fa inni mukatsirun bikumul umama, karena aku akan berbangga kepada kalian dengan jumlah anak kalian, jumlahnya kalian di hari kiamat. Dan ini dengan banyaknya anak. Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang al-walud, al-wadud, al-walud, orang yang penyayang serta subur. Penyubur, yakni subur rahimnya, sehingga bisa hamil beberapa kali, melahirkan, punya anak banyak. Jadi Islam menyuruh kita untuk punya
banyak anak. Dan istilah sekarang adanya pembatasan anak itu tidak sesuai dengan koridor syariat, tidak sesuai dengan maksud dan urgensi pernikahan sesuai syariat. Adanya pembatasan anak tanpa ada sebab yang syar'i, maka ini menyelisih perintah Nabi SAW. Karena Nabi menyuruh kita untuk mencari wanita yang penyubur, karena Nabi akan berbangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat. Banyak anak, banyak rejeki. Jangan takut terhadap rejeki. Semakin banyak anak yang datang, maka semakin banyak rizki yang Allah titipkan kepada orang tuanya. Ya, semakin banyak. Dan itu akidah, keyakinan. Sehingga orang yang mengatakan harus dibatasi anak, dia telah suudzon kepada Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Jadi jangan khawatir, pembatasan anak itu menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau ada udzur syar'i, seperti misalkan akan membahayakan istrinya, ya, akan membahayakan rahimnya. Dalam beberapa kasus tertentu ini berbeda, ya. Tapi kalau membatasi hanya 2 saja anaknya sampai dibilang keluarga berkualitas, maka ini jelas dalam syariat tidak dikatakan berkualitas. Yang berkualitas anaknya banyak dan anaknya soleh dan soleh. Semakin banyak anak, maka semakin banyak orang yang mendoakan orang tuanya nanti di ketika setelah meninggal, wabil khusus. Bukankah kita ingin didoakan oleh anak-anak kita setelah meninggalnya kita? Ya, dengan banyaknya anak, tarbiyah, dan itu sedekah jariyah. Banyak tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita, nanti diamalkan, ya, oleh anak-anak kita, maka akan ngalir ke kuburan kita semua. Jadi sungguh rugi kalau membatasi anak, apalagi sampai children free, ya, tidak sesuai dengan koridor syariat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jika menunda menikah karena berat dengan keluarga? Karena saya seorang kepala keluarga saat ini, ya, perlu yang namanya manajemen, ya, manajemen untuk mengatur keuangan, untuk mengatur waktu, untuk mengatur kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Apapun keadaan kita, wajib yang namanya menikah, dan menikah itu berpatokan dengan umur secara umum, wabil khusus wanita. Wanita kalau umur tertentu, bahkan sebagian umur 25 saja belum menikah, itu wanita sudah deg-degan karena sudah usia matang, ya. Apapun keadaannya, ya, mau sampai kapan dia mau menanggung kalau nggak mau segera menikah? Sedangkan umur tidak berhenti, terus berjalan, ya, tidak mundur, sama dengan hari-hari kita. Maka wajib, ya, atau apa istilahnya, diperhatikan maslahatnya, waktu yang tepat, bagaimana mengkondisikan keadaannya agar segera menikah. Kecuali kalau ada beberapa sebab yang menghalangi dia untuk tidak bisa menikah sekarang. Mungkin tahun sekarang dia belum bisa menikah, tapi setidaknya harus ada target. Misal mungkin 2 tahun lagi. Kalau sebagian laki-laki, ya, menyimpan tabungan dulu untuk 2 tahun ke depan, ini seperti ini tidak masalah, ya. Bagi perempuan rata-rata adalah dia menunggu, ya, menunggu kedatangan seorang pria yang mengetuk pintu rumahnya dari depan, bukan dari belakang, ya, mendatangi walinya bukan lewat jendela kamar. Ya, ini konotasi, maksudnya adalah lewat pacaran sehingga terjadi hubungan syaitan, waliyadzubillah. Kemudian, salah.
Apa pernikahan tanpa wali orang tua karena uzur jadi diwakili tuan kadi itu sah? Naam, sah jika memang walinya merestuinya, yakni mewakilkannya. Ya, mewakilkannya itu boleh. Nanti disebutkan dalam fikih tentang masalah akdun nikah, masalah saksi, masalah perwalian, masalah akad nikah, nanti akan dijelaskan panjang lebar. Intinya boleh kalau misalkan ya walinya sudah memberikan izin kepada KUA misalkan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian di sini pertanyaan tentang nikah siri, yakni nikah siri ini nikah tanpa KUA sehingga tidak mendapatkan buku nikah, secara hukum agama sah. Yakni nikahnya itu kalau syarat-syaratnya memenuhi adanya wali, adanya dua saksi, ya, adanya sepasang pria dan wanita, ya, itu sah. Namun sekarang ya ada hukum negara yang harus dilakukan, sehingga hukum negara ini diperuntukkan di maslahatnya adalah ketika untuk menjaga hak-hak suami dan istri. Kalau misalkan suaminya zalim atau istrinya ya tidak memenuhi hak-hak suami, maka ini nanti bisa diusut dengan adanya hukum dari negara, ya. Kalau secara hukum syar'inya memang sah, ya, secara hukum syar'inya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pembahasan lagi. Subhanallah, udah jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menebus dosa sebelum menikah, yaitu pacaran? Karena masih ada rasa was-was dari kami. Setelah menikah ini takut membawa dosa sebelumnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Ya, taubat nasuha yang pernah kita bahas pada awal pertemuan di majelis ini tentang agar taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya dan berazam untuk tidak mengulanginya, ya, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan insyaallah semoga Allah maafkan. Satu lagi ya. Ini pembahasan tentang ta'aruf, nanti kita akan bahas secara spesifik tentang ta'aruf dan tentang nazar. Subhanallah. Subhanallah, ini ceritanya curhat semua nih ya. Subhanallah. Satu lagi. Adakah doa khusus agar Allah segera mengaruniakan jodoh kepada putra-putri kita, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ada yang namanya doa untuk mendapatkan pasangan yang salehah dan mendapatkan dzurriyyah yang saleh dan salehah, dan menjadi imaman lil muttaqin, dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa doanya ibu-ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya, hablana min azwajina, dari istri-istri kami, ya, min azwajina apa? Dzurriyyatan
Nah, apa gimana tuh? Lupa ya. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan mata kami. Enak dipandang, enak dilihat. Ya, ketemu sama istrinya mukanya sumringah. Sebagian istri ketika menyambut mukanya seperti dompet ditekuk di pertengahan bulan, ya, cemberut, ya, subhanallah, kayak hilal di awal bulan ketutup sama awan mendung. Subhanallah, ya, ini bukan wanita yang ciri wanita yang saleh. Lihat, qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Ini diantara doa yang tersirat atau yang tertulis di dalam Al-Quran. Hendaknya wabil khusus bagi mereka yang belum dan yang sudah menikah, ya, untuk seringlah membaca doa ini, karena di antara isi doa ini menyebutkan kita meminta kepada Allah agar rumah tangga yang ada ini adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bagi yang belum menikah agar segera dimudahkan untuk segera menikah dengan jodoh yang baik, jodoh yang benar, dan dikaruniakan anak yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ibu-ibu sekalian, ini maaf ya, soalnya datang sekebon, tapi waktu sudah menunjukkan Ustadz cukup, karena sebagian sudah melirik ke jam dinding karena sekarang sudah masuk, ya, jam makan siang, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wal afu minkum atas kepanjangan waktu, dan mohon maaf atas soal-soal yang belum dibacakan. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita bahas, insya Allah. Saya bawa soal-soalnya, bisa dipelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.